Ya kalau teman-teman mungkin saya nggak tahu ya, mungkin setahun 2 tahun ini terakhir main di mana Mas ya Melbi ya? Di acaranya eh, Lipstut itu mungkin ya Mas ya? Terakhir main di Gimana mana Mas? gimana? Terakhir main. Pas terakhir main itu kayaknya Februari kemarin deh. Aku tapi nggak ikut. Oke. Ya. Waktu itu masih di mana ya, Bu? Oh, kayaknya masih di Lituania waktu itu. Jadi Oke. nggak bisa ikut Ya. main. Oke. Kayaknya Melbi ini katanya kalau saya dengar-dengar katanya band mitos gitu ya, nggak tahu kapan main gitu ya. Tapi sudah apa Ya. lebih dari 10 tahun ya Mas ya usianya ya. Ya masa-masa Benar. kuliah Dari tahun Mas. Tahun berapa Mas? dari tahun 99, Mas. Oke, Eh, 99. Oh, berarti 9 pas nih. 10 benar ya? 20 tahun ya? 20. Ya, lumayan nih ya. Tapi Ya lumayan. paling tidak itu memperkaya apa ya karya dari Mas Yenu sendiri dalam sisi penciptaan. Kemudian yang berikutnya Mas Yenu ini kalau teman-teman mungkin tahun lalu sempat mampir ke Binel Jogja ya, ternyata salah satu karyanya itu juga ditampilkan di Binel Jogja ya Mas ya. Yang Ya, waktu itu kayaknya salah satu ada kaitannya sama video klip yang saya putar tadi kayaknya ya. Apa Raja Kiri atau apa ya, itu ya? ya, ya. Ya, Nah, dalam proyek itu. project itu ya. Mm, Nah, mm. yang menarik lagi sebenarnya Mas Yenu ini juga ternyata juga punya atensi dalam konteks pengkajian musik. Nah, ini mungkin akan sangat relevan gitu ya. Jadi saya melihat eh, rencang apa ya rekan bicara kita kali ini ya untuk bincang-bincang sore ini akan sangat pas karena dia dari sisi penciptaan punya modal, dari sisi pengajian juga punya modal ya, pengetahuan untuk bisa melihat musik dari kedua sisi ya. Hmm. Uh, mungkin juga ada beberapa proyek komersial yang tidak perlu disebutkan gitu ya Mas ya. Yang penting bisa dikonversi untuk hidup sehari-hari. Ya sebenarnya gini, kalau maunya alasan untuk berkesenian itu sebenarnya untuk apa ya namanya, untuk ini sih, untuk apa namanya, apa yang menjadi apa ya, goal dari karya itu sendiri. Jadi kalau maunya cari duit, cari duit aja deh, nggak usah mikirin soal apa namanya, ide-ide atau apa, atau idealisme. Tapi Ya. kalau soal soal apa namanya menciptakan karya, memang kemudian jadi berpikir apa namanya bikin sesuatu yang apa ya yang lain apa ya apa sesuatu yang jauh ini Oke. juga sebagai media belajar bagi saya jadi kenapa saya punya dua proyek artinya ada komersial ada yang apa namanya kesenian dan kesenian memang tidak untuk komersial artinya memang kalaupun orang nggak suka ya nggak apa-apa memang Ya, bukan ya. untuk jual. Tapi seenggaknya terbukti gitu ya bahwa proyek-proyek keseniannya itu juga eh, termasuk diperhitungkan. Paling tidak kemarin ketika di Binel bisa juga salah satu proyek yang masuk dalam pameran di Binel tahun lalu ya Mas ya. Ya ya Ya, kemudian ya mungkin beberapa, ada kesamaan iya ya, ini ide aja sih dengan Bienal oke, kemarin kan soal seni anu pinggiran kayak gitu-gitu. ya Mungkin betul betul, cocok ininya. oke, ya. Eh, jadi Mas Yenu ini selain dunia musik ya, kayak Mas Yenu juga aktif di teater garasi ya Mas ya? Masih sekarang Mas? Teater Gimana garasi. gimana? Masih aktif di teater garasi? Oh masih Masih ya? masih masih. Oke, masih Ya di ya. teater garasi. Kemudian Hmm. yang menarik Nah kalau proyek garasi juga gimana Mas? ya karena garasi kita juga sesama musisi apa seniman eksperimental jadi kita punya tujuan yang sama. Jadi kenapa kita berkelompok? Walaupun sebenarnya bukan kolektif yang formal ya. Kita punya apa namanya seniman katakanlah seniman yang menggerakkan garasi itu ya apa namanya ya kita sama-sama punya apa kegelisahan tentang bagaimana membuat sesuatu yang baru, inovasi dan lain-lainnya. Itu yang membuat kita kumpul sebenarnya. Oke, ya. Jadi di garasi juga masih aktif gitu ya. Kemudian beberapa proyek personal yang terakhir itu menghiasi kebetulan menghiasi
lini masa di Facebook saya gitu ya, karena ternyata Mas Yenu sedang membuat proyek yang hari ini mau kita coba telaah gitu ya, soal elektronik musik ya. Saya kurang begitu clear juga sebenarnya yang disebut di sini itu musik elektronik atau musik di sini juga disebut dengan dance ya, atau seperti apa gitu ya. Nah, sebenarnya proyek Mas Yenu ini seperti apa gitu ya? Sebenarnya gini, saya itu juga bingung karena ketika kita menyebut dance music itu kan biasanya elektronik. Ya. Itu apa yang kita tahu kayak namanya EDM, house, techno dan Ya. lain sebagainya yang kita tahu breakbeat itu kan musik elektronik ya Ya. maksudku. Tapi untuk konteks Indonesia itu agak susah memang. Jadi memang apa term untuk dance music sendiri itu kalau di Indonesia agak sulit karena kita punya lebih banyak varian. Artinya oke, kita punya elektronik dari Indonesia sendiri seperti musik elektron atau apa dangdut elektronik, dangdut kontemporer itu kan semua elektronik ya. Tapi kita juga punya band kan, band dangdut atau band koplo atau OM, orkes Melayu yang jadi dan semuanya namanya juga dance music sebenarnya. Artinya memang ini kayak apa ya? Ya ini hak baru sih sebenarnya. Maksudku sementara di dunia secara luas musik dan musik itu sudah terkotakkan menjadi maksudku secara general terkotakkan menjadi musik elektronik. Sementara di kita masih campur aduk. Oke. Oke. Kalau ide awal dari upaya pemetaan musik entah apa tadi ya, elektronik atau dance tadi itu sebenarnya gimana Mas? Awal idenya ini sehingga punya inisiatif untuk mencoba gitu ya. Karena kalau dilihat itu kan satu memang ada yang populer, ada yang tidak populer. Kemudian pasti ini Iya di ya. setiap daerah, termasuk di bukan hanya daerah ya, termasuk di setiap genre itu mereka juga punya sendiri-sendiri gitu ya karakteristiknya. Taruhlah misalnya Iya. apa musik elektronik atau dance yang dipadukan dengan dangdut. Wah, itu kan udah ada yang remix, kemudian yang koplo, wah Ya. gitu-gitu. Ide awalnya gimana Mas? Bisa cerita? Halo? Hmm. Ya, ide awalnya gimana Mas soal riset ini? Jadi sebelum memulai proyek ini, saya itu sebelumnya ada proyek tentang jaranan, ada Oke, musik jaranan dan gandrung. Dua-duanya juga dance music, tapi memang dalam eh, tradisi. Tapi saya sedang ingin mengatakan bahwa keduanya sebenarnya sudah tidak tradisi lagi. Jadi kan baik gandrung maupun jaranan kan sudah kontemporer juga. oke, Jadi kalau kita lihat jaranan yang baru kan unsurnya udah macam-macam. Ada keyboard, ada unsur elektroniknya, ada dangdutan juga dimasukkan ke dalam jaranan. Itu makanya udah mungkin sudah nggak ada lagi seni tradisi. Dari sana karena saya punya modal ini, artinya modal bahwa saya sudah menyelusuri beberapa jenis musik dance sebelumnya, ya, yang seperti gandrung, jaranan, jatilan, atau angguk bahkan. Saya tertarik untuk melakukan penelusuran tentang sebenarnya apa yang musik dance yang modern di Indonesia. Jadi kalau tadi mungkin agak terasa tradisional, walaupun saya tidak berani menyebutnya lagi tradisional, tapi saya mulai tertarik untuk melihat yang kontemporer. oke, Alasannya cuma itu awalnya. Tapi kemudian yang membuat saya bersemangat itu adalah bahwa dance modern dance musik Indonesia itu memang scene musik terbesar di Asia Tenggara. Maksudku, ya mungkin ini cuma asumsi ya, tapi kalau dilihat dari katakanlah pergerakan di sana, katakanlah kita ambil contoh aja Siti Badriah gitu. Siti oke. Badriah dengan apa lagunya lagi cantik atau apa. Oh iya, Siti Kita Badriah. lihat bahwa ya Kita ya cari Mas, itu sambil kita viewernya cari. kan sekitar hampir 600 juta ya. Maksudku itu udah sekelas Adele lagi. Maksudku
maksudku udah seperti musik pop dunia pada umumnya. Oke, kita tidak bisa mengalahkan Despacito yang berapa miliar viewer ya. Tapi paling nggak secara average, kalau kita lihat Siti Badriah segitu, kita lihat yang di bawahnya mungkin ada 200 juta, Nela Karisma 200 juta, Via Valen mungkin ya 150 viewer, itu kan besar sebenarnya, jumlah yang besar. Artinya, dan yang membuat saya semangat di sini bahwa kayaknya musik ini tidak terlalu banyak orang tahu. Maksudku bahkan orang Indonesia sekalipun itu nggak terlalu ngeh. Ini sebenarnya apa sih? Maksudku, kenapa begitu banyak? Begitu banyak, tapi kita cuma merasa, oh itu cuma musik murahan atau musik pinggiran. Tidak terlalu tidak seperti kita melihat katakanlah musik pop Indonesia yang begitu dibesarkan, maksudku dipromosikan. Tapi sebenarnya juga nggak seberapa kalau dibandingkan dengan musik dance yang ada di lokal katakanlah. Ya kita lihatlah Noah Band aja itu seberapa sih besarnya dia di YouTube katakanlah, atau berapa fee mereka per pentas gitu. Coba kita bandingkan sama Soimah mamanya, itu kan udah jauh ya. Kalau jadi ya saya semangat karena musik ini tetap dilihat sebagai musik marginal sebenarnya. Dan musik Indonesia itu mungkin bagi sebagian besar dari kita itu masih dianggap marginal. Artinya masih dianggap sebagai musik kelas murah, musik kelas pekerja atau musik yang nggak mutu atau cuma untuk lelucon saja. Maksudku ya mungkin juga bukan salah orang-orang juga karena mungkin nggak ada akses, kurang informasi. Jadi ya itu yang membuat saya bersemangat. Akhirnya saya menggali banyak. Awalnya memang YouTube karena memang industri ini memang besar di YouTube untuk masa katakanlah sejak 2010, 2009 mereka memang besar di wilayah ini. Dan memang ini bukan, aku pikir kalau kita bilang YouTube dalam skala yang sedemikian, ini sudah industri menurut. Artinya memang perputaran uang yang besar di sana. Oke. Begitu Jadi sih. sebenarnya ada sesuatu yang mencengangkan ya. Tujuannya tujuan dari awalnya adalah membagi informasi bahwa sebenarnya dan music di Indonesia yang lokal terutama itu sudah sedemikian besar. Oke, mungkin supaya nanti tidak tercampur-campur, kayaknya dari tadi Mas Yenu menyebutnya dengan istilah dance music ya, sehingga nanti supaya tidak membuat bingung kita mungkin nanti akan menyebutnya dengan istilah dance music gitu mungkin ya. Saya tadi agak kaget juga ya ketika salah satu musisi yang disebutkan oleh Mas Yenu itu adalah yang namanya Siti Badriah. Nah mungkin teman-teman di sini pun juga nggak menyangka juga gitu ya. Coba dicek siapa sih YouTuber yang paling banyak viewernya dan sebagainya. Saya pikir kalau misalnya kita lihat band-band populer pun ya bolehlah kita sebutkan siapa gitu ya. Tapi yang memang saya juga tidak menyangka ketika ini saya buka Siti Badriah tadi ya lagunya itu lagi Siantik ya. Viewernya ini 500 juta ya. 500 juta, bro. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang bisa menghitung monetisasinya ini bisa kalau dikonversi jadi rupiah ini jadi berapa gitu ya. 500 juta, bro. Oh, ya, lebih banget kayaknya. Naga Suara itu yang dapat. Banyak, ini yang dapat Naga Suaranya ya, mungkin ini artis nasional. Ini kan artis nasional ya. Mungkin make sense. Dia artis nasional, maksudnya dikenal banyak orang. Ya, makanya make sense. Tapi kalau kita turun ke bawahnya katakan kelas lokal yang mungkin lagu berbahasa Jawa atau berbahasa Padang, kita bisa tahu kayak Nela Karisma itu Nela Karisma. Viewersnya Nela Karisma atau Via Valen. Nela Karisma Jalan Goyang itu kan sekitar 240 atau berapa? Nah, kalau dilihat yang official, ini saya coba browsing secara cepat aja.
Yang official nih Nela Karisma, judulnya Ojo Nesu Nesu, itu cuman 500.000. Berapa? Cuman 500.000 nih salah satu Oh, klipnya Nela oh itu Karisma nih. baru, Ya, baru. ini yang baru ya. Biasanya Eh, itu bisa dalam jangka waktu setahun kayak gitu loh. Tambahnya viewernya. Nggak iya iya langsung iya. satu. Coba yang Sekarang goyang aja Mas coba. Nela Karisma Jaran Goyang. Wah, ini kalau dilihat ini sudah banyak apa ya istilahnya? Sudah banyak Nah, itu yang paling atas tuh viewernya. penyedianya ya. Maksudnya akunnya punya siapa? Ini Dede Star Records, bukan punyanya official Nela Karisma malahan. Itu punya labelnya. Punya labelnya ya. Oke. Maksudku yang produce videonya. Oke. Tapi kalau kita ngomong label Iya, di iya. kayak dangdut koplo gitu, Iya. sebenarnya label itu bukan seperti label yang kita tahu karena biasanya label itu juga merangkap sebagai OM, Orkes Melayu, Oke. juga mereka label distribusi juga, terus Hmm. dia ngurusin manajemen untuk Spotify dan lain-lainnya mereka juga, terus ngurusin kayak apa namanya ke asosiasi karaoke atau Oke. kafe atau lainnya mereka juga ngurusin, jadi memang mereka lebih dari label biasanya. Hmm. Ya, 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 ya. Oke. Oke. Balik lagi ke tadi ya ide pemetaan dance music ya Indonesia. Kalau saya lihat dari artikel yang Mas Yenu share itu kan sebenarnya di Jawa ya. Kalau kalau dilihat di sini ya. Ya. Mungkin kali ini masih berfokus di Jawa. Nah, proses untuk ya katakanlah sebagai bentuk risetnya itu seperti apa, Mas? Atau pemetaan yang dilakukan itu memakai cara seperti apa dalam bahasa sederhananya? Sebenarnya gini, jadi karena saya sudah punya pengalaman dengan musik tradisi sebelumnya, atau musik yang ya berasa tradisi, eh, ada beberapa kalau maunya di Jawa kan saya lebih tahu daripada mungkin kalau maunya di Sumatera saya nggak terlalu banyak tahu, atau Sunda bahkan saya agak sedikit misinformasi lah dengan Sunda. Tapi untuk Jawa sendiri, untuk dance music itu kan sebenarnya eh, ada beberapa apa namanya ya beat atau rhythm bass. Jadi rhythm bass itu kayak pola dasar irama atau pola dasar beat. Nah, jadi mereka itu punya kayak jaranan, punya katakanlah kita bisa membagi jaranan itu mungkin punya beberapa pola beat sekitar 100 atau 200. Tapi itu bisa disederhanakan sebenarnya. Jadi dari mana beat ini ada, kemudian secara dasar ini gimana. Jadi kita bisa melihat di dalam komposisi kita bisa melihat secara sederhana kayak gimana. Dan kemudian beat dasar ini sebenarnya tidak pernah hilang. Jadi beat dasar itu terus diteruskan. Jadi kayak Oke. maunya dangdut koplo, hampir koplo itu kan sebenarnya adaptasi kendang Sunda ke dalam irama musik. Jadi kalau maunya kita ngomong dangdut klasik, dangdut yang lama, dangdut klasik itu kan mereka mengadopsi tabla, artinya instrumen dari India. Jadi kayak tak gendang dut itu kan sebenarnya bunyi bunyi tabla, artinya bunyi pola ritme dari India. Oke. Atau udah kecampur Melayu juga sih, udah kecampur Melayu, Arab dan lain sebagainya. Tapi kalau koplo sendiri eh, tidak menggunakan itu. Jadi secara basic dangdut koplo itu menggunakan kendang Sunda. Tapi Hmm. kalau 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 kendang Sunda mungkin terlalu rumit karena ada banyak nada kan. Makanya mereka juga menyampurnya dengan kendang Jawa Timur yang tidak terlalu banyak nada dan monoton. Kan kalau hitungannya dalam musik tradisi, kendangan koplo itu monoton. Bukan Hmm. kayak kalau maunya kita jaipong ya udahlah nyerah pasti orang orang main karena begitu rumit. Jaipong Ya, sangat ya, rumit. ya. Tapi mereka mencoba menyederhanakan kayak semacam Sunda ini, beat-beat Sunda ini, kemudian menggabungkan kayaknya dengan beat Jawa Timur, jadi biar lebih sederhana dalam hal. Nah, koplo dalam hal ini mengadopsi ini.
Jadi sebagai basic dasaran. Jadi kayak saya nggak bisa menyuarakannya ya, tapi kalau kita lihat pola kendangannya, ya Oke. semacam itu semacam penyederaan dari kendang Sunda. Nah dari situ, dari beat itu, musik koplo dibikin. Jadi dari basicnya itu kemudian tinggal dikasih layer, tapi ada beat dasar. Jadi itu juga kenapa variannya juga berdasarkan semua varian yang ada. Katakanlah kita ada namanya koplo lengger atau dangdut tarling atau Oke. apalagi ya Banyuwangian koplo atau osing koplo itu semua berdasarkan beat setempat. Jadi kayak mereka awalnya memakai dari sejarahnya di tahun 2000-an kan mereka nyoba dari kendang ini, tapi kemudian dikembangkan lagi. Katakanlah kalau di Sidoarjo dari irama Sunda ini digabungkan sama kendangan jaranan katakanlah. Atau kalau maunya di Banyuwangi mereka menggabungkannya dengan gandrung, kendangan gandrung. Jadi sangat khas, kemudian bentuk beatnya akan sangat khas. Jadi kenapa mereka sangat berbeda? Dan dari klasifikasi ini, masuknya dari jenis beat ini, kemudian lebih mudah juga mengklasifikasikannya. Katakanlah, oke, berarti dance kontemporer dan musik di Indonesia yang itu memang sangat-sangat lokal. Artinya memang setiap kota mereka punya ciri khas sendiri. Tergantung katakanlah kalau di daerah apa namanya Ponorogo adalah reok, maka ada unsur reok di sana. Kalau maunya di Yogyakarta ada campur sari, mungkin koplonya agak sedikit bau-bau campur sari secara beat ya. Secara beat. Jadi sebenarnya mungkin karena saya punya pengalaman dengan seni tradisional sebelumnya, jadi itu memudahkan juga buat saya untuk katakanlah mengklasifikasi atau mengumpulkan data. Karena ini, tapi tentu saja saya memakai metode pendekatan musik modern di Barat ya. Jadi kayak maunya di Barat itu kalau kita membagi banyak klasifikasi kayak maunya electro, house, kemudian ada breakbeat, terus ada apa lagi ya? Itu kan semua berdasarkan beat. Kayak maunya breakbeat. Breakbeat kan adanya breakbeat itu karena ada loop tertentu. Jadi ada bentuk drum atau pola drum tertentu yang kemudian breakbeat berkembang, maksudku karena itu beat spesifik gitu. Akhirnya jadi banyak varian dari beat yang sama. Begitu kira-kira. Kayaknya kalau dari penjelasan Mas Jenu tadi ya mungkin menjadi komprehensif karena satu Mas Jenu punya pengalaman dan punya pengetahuan dan skill di dalam penciptaan musik gitu ya. Jadi tahu bisa menjelaskan oh ini layer beat apa dan sebagainya. Tapi yang menarik adalah bicara mengenai pengklasifikasian atau pengkategorian aliran taruhlah tadi ya dance music dalam konteks Indonesia tadi. Tadi kan ada satu soal teknis ya, soal iramanya kayak apa sumber suaranya itu dari apa, kendang atau teknisnya seperti apa. Tapi yang kedua, ini kan ada aspek geografisnya nih, ya kan? Pengaruh geografis yang ini ada pengaruh juga aspek sosial maupun kultural di situ, ya. Misalnya tadi bicara mengenai konteks dan musik di Jogja, ya berarti ada campur sarinya, gitu ya. Kemudian di Pantura mungkin beda lagi gitu ya. Mungkin di Jawa Timuran itu mungkin juga beda lagi. Nah, saya ingat boomingnya dangdut koplo itu memang pada waktu itu siapa Inul ya kalau nggak salah, dan dia berangkat dari ini visi dibajakan rekaman mungkin rekaman itu ya rekaman dari jasa video syuting gitu ya, kemudian digandakan sendiri, kemudian dijual, dan ternyata gara-gara itu ya akhirnya si Inu dan juga dangdut koplo ya secara khusus itu kemudian mendapatkan tempat di masyarakat gitu ya. Dan yang menarik lagi kayaknya seperti yang ditulis oleh Mas Jenu, waktu itu juga terjadi polemik ya,
kesannya jadi kayak dangdut itu ada dua apa ya, dua kasta gitu ya, yang high culture Iya. gitu ya, sama yang pinggiran kayak tadi. Dan ternyata mungkin tidak Iya. menjadi perhatian di awal gitu ya oleh mereka yang sudah mapan di apa asosiasi musisi dangdut yang waktu itu digawangi oleh Roma Irama kalau Kami. nggak salah. Ah, itu ya namanya saya lupa. Ya. Tapi kemudian saya tidak tahu ya, mungkin ada unsur ya kalau kita lihat dengan perspektif apa ya, perspektifnya Marx ya, ini bicara soal kaitannya dengan ekonomi juga gitu ya. Karena ini tiba-tiba dari pinggiran kemudian mendapatkan tempat di masyarakat, kemudian sempat mendapatkan bayaran tertinggi sehingga model-model dangdut yang selama ini apa ya istilahnya kompleks dengan gayanya Roma Irama yang ada sekian gitaris gitu ya. Kemudian ada sekian kendang dan sebagainya itu. Kemudian mungkin tergeser pasarnya gitu ya. Kalau kita melihat secara aduh ya, ekonomi politiknya gitu ya. Nah, kalau dari Mas Yandu sendiri dari temuan-temuan itu apa ya istilahnya dalam konteks dance music itu sebenarnya titik awal ya dance music itu menjadi populer khususnya yang dari pinggiran itu dari mana? Apakah sama tadi kayak dari Inul yang meledak atau sebelumnya sudah ada juga sih? Karena kita lihat ya sebenarnya saling saling kan ya saling berebut wacana saja ya yang itu sudah Iya, populer sebenarnya iya Mas. Jadi gitu. secara sejarah sih sebenarnya awalnya sama, dangdut klasik yang digawangi Roma Irama itu. Sebenarnya juga musik pinggiran, artinya memang dari awal mereka melakukan inovasi, ya semacam mereka juga melakukan inovasi terhadap seperti koplo lah ya, koplo di awal 2000-an. Jadi di tahun 60-an akhir itu kan apa namanya banyak OM katakanlah yang juga disupport oleh pemerintah waktu itu. Artinya memang ada kebijaksanaan apa namanya anti barat itu loh dari Oke ya. artinya memang oke, kalau kita anti barat kita nggak bisa ngambil unsur dari barat lagi, tapi kita menggali dari unsur kita sendiri. Yang digali waktu itu adalah irama Melayu. Hmm. Jadi dangdut itu mungkin belum ada nama di tahun 60-an, aku lupa. Tapi mereka mulai memodifikasi atau membuat inovasi atas musik irama Melayu waktu itu. Jadi kemudian ya dengan cara memang menggabungkannya dengan rock musik namanya. Itu yang dilakukan Roma Irama waktu itu. Tapi mereka ya karena mereka nggak boleh ngambil unsur barat secara mentah-mentah waktu itu. Artinya tidak boleh ngambil unsur dari The Beatles apa-apa ya. Ya bisanya kita memodifikasi, kita ngakal-ngakali. Ya udah kita berangkat dari musik lokal. Waktu itu apa musik lokal? Sebenarnya sudah banyak selain jadi percobaan dari Roma Irama itu ada yang juga dari langgam Jawa, keroncong dangdut, keroncong rock itu udah ada sebenarnya waktu itu. Memang itu inovasi. Dan memang ya inovasi itu memang membuat orang suka kan ya. Maksudku ya mungkin dangdut klasik punya masalah katakanlah di 90-an karena mereka stuck dalam beberapa hal karena udah mapan. Artinya memang ya udahlah musik dangdut seperti inilah, nggak usah diubah-ubah lagi. Itu kan sebenarnya lama-lama juga pendengar akan merasa bosan ya. Maksudku, kok gini-gini ya, maksudnya musik, ya makanya perubahan juga dibutuhkan. Kemudian ada dangdut koplo yang sebenarnya idenya mirip dengan dangdut klasik di masa awal. Artinya membuat inovasi. Kalau mamanya mungkin dangdut klasik itu merusak musik irama Melayu. Nah, kalau maunya dangdut koplo ini merusak irama dangdut klasik. Jadi kayak maunya ya udah ini dirusak aja lah, udah bosan kita dengerin musik seperti ini, katakanlah kayak gitu. Dan juga karena juga lirik yang digunakan katakanlah udah nggak ada kaitannya lagi dengan kehidupan sehari-hari. Di dangdut, aku pikir itu terjadi, Kak. Jadi dangdut klasik pada awalnya itu liriknya hampir seperti koplo sekarang. Artinya memang bahasa yang digunakan adalah bahasa yang banyak dipakai oleh orang-orang. Jadi dan
masalah yang ada di sana itu juga masalah orang sehari-hari. Kayak namanya kita ya apa namanya mendengarkan Didi Kempot, apa semua orang tiba-tiba apa namanya apa tertarik diri karena punya kaitan. Maksudku dalam kehidupan sehari, liriknya kan sebenarnya ya itu guyonan sehari-hari, bukan bukan apa kalimat yang berbunga-bunga. Ya kan logika-logika dari kalimat yang dia tulis itu connect dan itu penting menurutku sebagai sebuah pergerakan yang besar itu harus melibatkan banyak orang dalam segi budaya, dalam segi keterkaitan secara ide atau apa yang ditulis dalam video itu juga punya hubungan dengan apa yang dihadapi atau apa yang sedang dihadapi banyak orang di kehidupan sehari-hari. Katakanlah, oke lagu Kimcil Kepolen oleh NDEKK itu kan biasa aja ya, maksudnya liriknya biasa, tapi sebenarnya itu sangat kontekstual dalam kehidupan sekarang. Katakanlah Kimcil Kepolen itu apa sih? Oke, kalau motormu nggak ninja, nggak boleh sama anakku. Nah, itu kan sebenarnya tentang perbedaan kelas kan ya. Maksudnya ada miskin, ada si kaya. Ya, maksudku berapa orang yang menghadapi masalah yang sama. Dan itu diceritakan dalam secara detail loh. Tidak secara abstrak loh. Iya. Ya maksudku dan eksplisit itu gitu ya, langsung. seperti lagu hip hop atau ini bukan ngawang-ngawang. Maksudku ide penulisan liriknya itu bukan berkhayal dan bukan berbunga apa ya ngasih puitis, bukan bahasa puitis tapi real life. Real life itu yang kemudian menurutku punya kaitannya. Ya, kalau kita ngomongin budaya loh ini. Iya. Ini salah satu kunci bagaimana dalam budaya kan. Itu kalau dipikir-pikir lagu Kimcil Kepolen itu ya kalau dalam perspektif Marx itu sudah bicara mengenai kelas sosial ya Mas ya. Iya, maksudku itu dapat kritisi kelas sosial itu ya. Oke, kembali lagi ke tadi ya ke soal apa dance music yang diriset oleh Mas Yenu. Mas Yenu sendiri mempertimbangkan aspek waktu ya atau historisitas nggak sih dalam melakukan pemetaan ini? Jadi aspek waktunya, dulu kayak gini, kemudian ada pertambahan unsur jadi kayak gini, pada tahun sekian ada pengaruh kondisi misalnya sosial dan sebagainya atau politik sehingga nanti akan berubah. Politik ya. Ya bagaimana juga ketika kita ngomongin kesenian, selama dia punya konteks sosial politik yang jelas, artinya memang dia dipengaruhi oleh konteks sosial politik, itu pasti melibatkan banyak orang kok. Artinya walaupun kita tahu bahwa jaranan itu tidak tidak diniatkan untuk katakanlah melawan pemerintah atau melawan kerajaan atau kan mereka nggak diniatkan. Maksudku mereka itu ya orang Jawa, ya saya orang Jawa jadi saya paham juga dalam sejarah orang Jawa. Mereka melakukan yang namanya cultural resistance. Artinya tidak usah diomongin, katakanlah ada daerah, katakanlah daerah timur Jawa seperti Belambangan, Lumajang ditaklukkan oleh Mataram. Tapi mereka nggak butuh, mereka udah kalah secara perang kan. Tapi juga kerajaan yang besar, Mataram juga ingin melemahkan budaya mereka. Nah, salah satu cara untuk melawan mereka adalah membuat membuat satu pembanding, artinya membuat tandingan, maksudnya seni tandingan. Artinya karena di Jawa Timur nggak ada ketoprak tentu aja, tapi kan dipaksa masuk ketoprak atau wayang kulit, ya dipaksa untuk masuk ke sana. Tapi ya mereka nggak, ya mereka mencoba membuat tandingan aja. Ini ada seni alternatif nih, namanya jaranan, ini beda sama kesenian Jawa Tengah. Musiknya nggak karu-karuan, gitu, beatnya wis ngawur, gitu. Terus di sana ada banyak sekali atraksi yang berbeda, sangat jauh berbeda dengan artinya memang
apa ya, dari zaman ke zaman selalu ada apa namanya, gerakan budaya yang dipengaruhi oleh keadaan sosial politik dan sebagainya. Kita juga tahu dangdut klasik juga tumbuh karena depresi kan waktu itu. Indonesia masih baru, ada genocide waktu itu yang besar. Ya memang ini memang ya mempengaruhi secara tidak langsung, mempengaruhi apa namanya pertumbuhan ininya, keseniannya. Termasuk juga yang dulu-dulu cara ada jaranan, gandrung, jatilan, apalagi ya, tarling, bahkan ada namanya tarling klasik. Tarling klasik itu ya dari daerah Indramayu, Cirebon, daerah Pantura lah ya. Gitu. Ya mereka besar karena ada juga pengaruh sosial politik di belakangnya. Oke Mas, soal tadi ya, kajian dari berbagai daerah itu, Mas Yenu sendiri sempat untuk, kalau di Jawa Timuran karena Mas Yenu juga berasal dari Jawa Timur mungkin sudah familiar gitu ya, tapi sampai ke Jawa Barat, sampai isu ke tarling atau dangdut pantura gitu, Mas Yenu sendiri sempat ke daerah itu untuk melihat atau istilahnya melakukan riset sederhana gitu, atau sebenarnya bisa didapat dari kayak YouTube itu juga sudah menyediakan sih sebenarnya. Tapi yang dilakukan Mas Yenu untuk bisa menghasilkan sebuah pemetaan yang sampai sekarang juga belum selesai, itu gimana Mas? Untuk daerah-daerah Jawa Barat, mungkin Sumatera, semacam itu. Makanya saya itu nggak berani menulis tentang tempat yang belum saya kunjungi. Karena itu penting. Jadi kayak apa ya, dalam katakanlah pengetahuan yang ya katakanlah gini, kalau umpamanya saya disuruh bikin pemetaan musik barat, kayak itu saya cuma bisa pakai wiki aja dalam 2 malam mungkin selesai. Tapi dalam konteks Indonesia sebenarnya pengetahuan kita tidak tidak diwariskan dengan cara menulis. Katakanlah sekolah yang kita tahu, itu kan bukan budaya kita. Itu ya budaya Belanda atau Western lah ya, sekolah yang kita tahu. Nah, untuk mengetahui katakanlah unsur dari satu budaya, katakanlah aku ingin lihat nih ada gedruk koplo, daerah mana itu ya sekitar mungkin Magelang atau Sleman itu ada gitu. Maksudnya, tapi memang ini nggak bisa lewat YouTube aja kan kita nggak tahu ini apa sih konteksnya, karena agak sulit kalau maunya kita tahu satu genre tapi tidak tahu konteksnya, karena ya udah berhenti di sana. Artinya memang oke, kalau kita melihat gedruk sendiri kita bisa melebarkan nih. Selain semuanya dance music tentu aja, tapi dari segi elektronik ada, dari koplo dia juga punya, dari dangdut dia punya, dari gedruk biasa dia juga punya, gedruk jatilan juga dia punya. Dan mereka punya banyak varian yang namanya reok gedruk buto atau reok rampak gedruk buto. Nah, itu kan mereka udah punya banyak varian ya. Maksudku, tapi agak sulit kalau kita tidak mengetahui gedruk itu apa sih. Maksudku, kenapa ada? Dan itu memang hanya bisa didapatkan di tempat gedruk itu ada. Artinya memang ya saya kalau maunya dengan proyek Gajah Kiri, katakanlah saya pergi ke daerah Deles itu Klaten, di bawah kaki Gunung Merapi. Emang ada kesenian gedruk di sana. Memang bukan gedruk dangdut atau gedruk koplo, tapi ya gedruk. Tapi ya fungsinya cuma untuk menguatkan solidaritas di antara warga, karena kita tahu bahwa Deles itu kan tambang ini ya. Pasir. Ya itu bupatinya ngawur. ya maksudku bahwa ada konflik di sana, yang jelas ada konflik lah ya. Artinya ya mereka nggak perlu kan mengatakan bahwa gedruk adalah musik perlawanan, yang nggak usah. Dalam sejarah kita juga
penciptaan seni protes itu nggak usah di apa namanya, tidak secara banal memang, karena saya menghargai ini tentu saja karena ini bentuk dari apa namanya, cara penyampaian ekspresi yang lebih elegan sebenarnya. Kayak umpamanya kita lihat perang antara apalah, perang seperti perang politik gitu loh. Kan nggak perlu pakai omong langsung, mesti membangun apa namanya, skema tertentu. Ya maksudku ini lebih tepatnya, walaupun ini sudah tradisi, sudah sejak lama, tapi saya bisa melihat bahwa metode ini adalah metode yang juga modern, atau di masa depan kalau masih juga digunakan. Ada cara-cara perlawanan seperti ini. Ya, jadi artinya memang untuk tahu varian yang tadi, ya untuk tahu varian tadi memang oke, saya pakai YouTube pada awalnya, tapi saya nggak akan berani menulis panjang kalau belum menjumpai secara langsung. Gitu. Berarti ada semacam observasi langsung ke tempatnya atau ke pelaku seninya gitu ya, Mas ya? Iya. Saya jadi ingat memang di setiap daerah itu punya apa ya, kesenian tradisional yang itu mungkin juga hasil adaptasi sana sini gitu ya. Saya waktu itu sempat ke daerah Magelang, mendekati daerah mana ya, Dukun atau mana nih, mau tutup Ngisor saya waktu itu. Kemudian di sana itu juga tiba-tiba jalan itu ditutup. Nah, ditutup karena apa? Ada pertunjukan gitu ya. Jadi sampai nutup jalan gitu ya. Ada apa, Mas? Saya tanya gitu. Karena ketika mau masuk itu kan mau ditarik ongkos gitu ya. Tapi kan tujuan saya tidak mau nonton ke situ ya. Ternyata ada pertunjukan brodut. Saya bertanya-tanya, brodut itu apa gitu ya. Oh iya, betul. Kemudian saya coba browsing brodut itu apa. Setelah saya cek, kemudian saya tanya juga ke warga ya, tempat saya tujuan ke sana gitu ya. Tujuan saya ke sana itu brodut apa, kok di sana tadi kita dikira mau nonton brodut gitu. Oh, brodut itu kubro dangdut gitu ya. Oh, kubro dangdut. Saya kemudian browsing di YouTube. Oh, ternyata apa ya, semacam campuran antara dangdut dan juga apa ya, model tari-tarian populer mungkin ya, pinggiran lah mungkin kan, semacam itu. Ya, tarian kubro itu maksudnya. Ya, kubro itu ya. Rampak. Saya nggak tahu. Tapi itu tadi, ini nyampur juga nih antara kubro itu dengan tarian dangdut gitu ya, yang modelnya pakai seragam semua, pakai celana pendek, kemudian ya kan, kayak ya gitulah pokoknya. Nah, balik lagi ke tadi, Mas. Sebenarnya kalau bicara mengenai dance music, atau saya juga masih tergelitik juga ya ketika membicarakan mengenai dance music dan electronic music. Apakah konsep electronic music yang Mas Yenu tahu itu, karena gini, electronic music ya EDM gitu-gitu ya. Tapi kalau dance music ya dangdut yang tanpa, atau istilahnya ya hanya bermodalkan kendang sama suling sama gitar, itu sudah termasuk mungkin dance music juga ya. Iya, maksudku makanya itu saya ingin menjelaskan juga, kalau mungkin di barat mungkin konteks dance music itu mayoritas memang electronic music. Nah, di kita itu tidak terjadi karena kita nggak punya seni tradisi lagi sebenarnya. Maaf saya bilang ini, memang sudah tidak ada seni tradisional di Indonesia. Semuanya kontemporer. Jadi kita nggak pernah lihat lagi, kecuali mungkin di keraton ya. Maksudnya kita lihat tari dengan yang benar-benar asli itu paling cuma di keraton. Tapi di kehidupan nyata, wayang aja ada dangdutan. Maksudnya wayang ada mau dikasih dugem-dugeman di dalam wayang ya, itu terjadi, katakanlah. Artinya memang apa namanya, dalam konteks modern dance Indonesia itu melibatkan lebih kompleks daripada yang terjadi di luar negeri. Katakanlah kita di luar negeri udah tidak ada lagi seni tradisi dance yang menjadi modern, ya mereka sudah dianggap tradisi, sudah ditinggalkan.
Artinya memang yang terjadi sekarang di dalam musik barat itu cuma electronic music, karena itu yang dianggap modern. Kalau Oke. kita kalau maunya apa apa musik tari-tari kayak apa namanya Irlandia yang apa yodel-yodel itu apa Irlandia Amerika itu kan sudah nggak dianggap tradisi, udah hilang, nggak ada orang yang mau ya, apa berkarya di sana lagi kan, udah ditinggalkan. Tapi kalau kita Hmm. kan beda lain. Jadi kita bahkan bahkan kita bisa mengambil angklung untuk dijadikan seni modern. Jadi kayak angklung koplo atau patrol, Hmm. angklung koplo dalam konteks modern pasti bisa. Dan itu dilakukan dengan secara natural, bukan cuma nyopot kemudian gabungin sama musik elektronik. Tidak, bahkan musik elektroniknya juga itu dibangun dari tradisinya juga. Artinya kalau kita ngomongin house music, di barat orang tahu kalau house music itu duk, duk, empat empat beat, artinya ada kick, duk, kayak itu, dan monoton. Hmm. Oke. House di Indonesia tidak memiliki konsep seperti itu. Mereka dikembangkan dari seni setempat. Artinya dari mana house pertama kita mengenal house? Dari fangkot kali ya. Dari fangkot satu kota. Gimana bunyinya? Apakah seperti house? Bukan, bunyinya seperti duk dak duk duk dak duk duk dak duk duk dak duk duk. Itu Oke. itu itu sebenarnya beat apa itu? Itu dalam tradisi kita bisa, daerah lain namanya beda ya. Bisa disebut Oke. angklung, patrol, Oke. tapi apapun. Tapi mungkin di daerah pesisir namanya patrol. Kalau di daerah Jawa Tengah aku nggak tahu, Oke. lupa. Oke. Artinya memang musik elektroniknya sendiri itu juga dibangun dari tradisional. Jadi bukan gini ya, bukan oke sekarang ada dangdut breakbeat terus kita mengadopsi musik breakbeat dari luar negeri dibawa ke Indonesia. Bukan, itu nggak terjadi. Dan jadi kalau maunya orang lihat yang disebut house music Indonesia, itu Hmm. bukan house barat. Jadi memang ini house apa ya? Nggak ada di dunia yang lain soalnya. Oh. Kita lihat pop Minang atau dendang saluang remix, dendang saluang apalah, rebab, dendang rebab atau apa yang di Sumatera. Itu kan semuanya berdasarkan talempong ya. Maksudnya beat Hmm. talempong itu mereka dikonstruksi dari situ. Oke, menggunakan alat DJ, menggunakan keyboard apa PSR Yamaha PSR, tapi membuat beatnya ya Hmm. mereka cuma ngadopsi dari lokal aja. Mereka nggak peduli apa namanya elektronik apa, nggak tahu lah. Maksudnya apa yang namanya EDM mereka udah nggak urus. Hmm. Gua Oke. nggak maksudnya semua orang tidak berangkat dari mereka cuma menggunakan alatnya. Ya, ya, Itu ya. Jadi itu cuma adaptasi bahwa ini ada teknologi baru, karena mungkin gamelan jadi lebih mahal, Hmm. apa alat-alat tradisi sudah jarang orang yang punya, jadi ya udah pakai keyboard aja. Hmm. Tapi yang mereka lakukan bukan mengikuti perkembangan musik elektronik dunia, menciptakan apa ya evolusi. Ini adalah bagian dari evolusi dari budaya kita sendiri sebenarnya. Oke. Jadi kayak yang dangdut remix ya bukan pakai house yang beneran atau nggak pakai techno, nggak pakai tanggal, enggak. Ya ini memang original kita punya, nggak ada di dunia yang lain. Oke. Dan ini yang menurutku ini masih potensi ya. Saya melihatnya Ya. hal ini potensi ya, karena kita nggak punya musuh kalau kalau kayak gitu. Jadi siapa Oh. musuhnya Peminang? Ya nggak ada. Musuhnya Peminang mungkin Mumbahtun. Mumbahtun itu satu genrenya campur dengan Afro kayak gitu gitu. Ya itu memang salah satu salah satu musik house yang dari beat tradisi. Itu Hmm. mungkin bandingannya itu ya. Jadi Ya, ya. kayak Mumbahtun itu yang pakai tradisi pukulan Hmm. Spanish sama Spanyol lah, pukulan Spanyol Hmm. macam kayak gitu. Sedikit ditambahi juga oleh beat-beat Afrika. Oke. Afrobeat juga. Ya, ada banyak sebenarnya sih di dunia, tapi nah makanya kita secara kultural memiliki potensi juga untuk menjadi seperti itu. Karena dangdut koplo ya siap, beat apa dangdut koplo? Oke. Dangdut koplo elektronik, makanya Hmm. kita sekarang di AMI Award itu kayaknya ada kategori dangdut elektronik ya.
yang Hmm. elektro atau apa nih, aku lupa. Itu kan untuk menyebut fenomena ini kan. Nah, walaupun itu cuma satu kategori, sebenarnya kalau kita buka yang namanya dangdut elektronik itu banyak banget. Oh ya. Ada namanya EDM koplo. Saya bisa nyebut NDXAK itu bisa disebut koplo Jawa EDM lah. Ya karena dia menggunakan musik EDM. Tapi kan bukan EDM yang itu, bukan EDM yang kita kenal, yang Ya, ya, ya. terkenal di dunia internasional, tapi EDM yang diproduksi dari beat koplo, bukan dari EDM beneran lah pokoknya. Oke Mas, ini kebetulan sebenarnya saya masih ada beberapa pertanyaan sih, tapi saya akan berikan kesempatan ke teman-teman di sini yang ikut join. Ini ada pertanyaan dari Helmia Dibani. Ya. Ini mungkin agak-agak berbeda dengan yang lain tadi yang kita bahas. Scene musik eksperimental di Indonesia sebesar apa sih Mas? Apa sekarang anak-anak muda sudah mulai open dengan musik eksperimental? Belakangan ini saya baru ngeh kalau noise musik di Jogja mulai menyeruak. Apa ini ada hubungannya dengan Nusa Sonic? Wah, ini sudah anu Oh, nih. saya Ini sih mungkin ngikutin perkembangan. ngikutin ini ya, ya. Gimana Mas? Musik Ya, eksperimental. tapi ya kita itu bersyukur karena kita Indonesia itu mayoritas, maksudku penduduknya banyak itu, nomor 4 atau nomor 5 di dunia ya. Ya. Itu cukup signifikan ya kalau kita ngomongin. Oke, kalau orang ditanya scene musik eksperimental terbesar di dunia di mana? Yang mungkin jawaban yang menurutku tepat mungkin Indonesia. Maksudku Hmm. ya, aku nggak tahu dengan ya juga besar karena penduduknya juga besar ya. Tapi kalau dibandingkan dengan negara Asia lain, memang kita juga salah satu minimal yang terbesar karena jumlah penduduk sebenarnya. Dan memang banyak dari kita itu juga punya potensi dari seni eksperimental kita, itu juga punya banyak potensi yang bagus gitu lah. Bagus dalam artian gini, seperti halnya dangdut koplo tadi lah ya. Jadi banyak musisi eksperimen kita juga yang berangkat dari nilai-nilai tradisi sendiri. Artinya tidak katakanlah oke, musik eksperimental yang kita tahu apa? Wah, dengarkan musik konkret atau dengerin apalah, Billy Blood apa. Tapi kita itu ada dari kita yang berangkat dari nilai-nilai yang kita punya. Jadi kayak maunya, ya kita punya nama besar kayak maunya Senyawa atau Paper Ya. Modus Operandi lah, yang sudah lumayan beberapa kali pentas, maksudku punya tour di luar negeri. Dan ya kalau dilihat dari luar ya memang gak ada musuhnya. Maksudku ya karena kamu membawa sesuatu yang tidak banyak orang miliki. Kalau ngomongnya gini, saya musisi elektronik, terus saya mau main EDM. Wah, saingan saya banyak banget dong. Maksudnya chance untuk Ya. menjadi Ya. katakanlah disukai itu kan Ya. sangat kecil ya. Apalagi kita dari Indonesia. Kalau kita lahir mungkin di London mungkin beda ya. Maksudku kita banyak komunitas untuk bisa saling. Tapi kita lahir di Indonesia, kita nggak punya apa namanya, nggak punya akses lah dalam apa scene EDM beneran, Ya. nggak punya kita akses ke sana. Yang kita bisa ya menurutku yang membuat besar dalam beberapa hal adalah itu, artinya memang ada bahwa kita tidak memungkiri bahwa musisi eksperimental kita memang berangkat dari nilai-nilai yang kita punyai. Ya seperti halnya dangdut koplo, seperti halnya apa namanya pop Minang, artinya Ya. mereka tidak berkhayal mau mengambil yang lain. Dan itu bagus maksudku. Ya itu bagus memang. Maksudku kita punya band pop Indonesia itu kan pop Indonesia itu kan sudah lama ya, kayak sudah 50 tahun. Tapi kita cukup sulit menghitung berapa artis kita yang bisa go internasional katanya. Karena ya go internasional itu mungkin bukan apa ya, bukan tujuan utama, tapi paling enggak pop musik kita kan nggak terlalu banyak di review ya, dalam artian. Artinya memang saya jadi berpikir mungkin karena itu tidak spesifik Indonesia.
Kalau kita bilang K-pop, ya K-pop spesifik Korea gitu. Ya, ya. Maksudnya ada gerakan budaya yang dimana musik popnya juga tidak bisa dibandingkan dengan musik pop Amerika. Karena mereka berangkat dari nilai-nilai mereka sendiri. Ya Nusa Sonic tentu saja menolong ya, membantu, artinya banyak orang kurator, apa namanya, booking agent atau manajer yang lebih tahu banyak tentang Indonesia. Artinya kita punya CV bagus dan banyak performer lokal yang mungkin membuat orang yang belum tahu Indonesia merasa, wow, ini nggak ada di mana-mana. Ya itu ya, menurutku banyak artis juga dari Nusa Sonic juga, menurut termasuk saya juga kan, yang sudah ikut Nusa Sonic, kemudian tahun berikutnya diundang tour kemana gitu, Gaber juga, Gaber Modus Operandi juga dari Nusa Sonic, kemudian mereka jadi diundang kemana-mana. Artinya memang Nusa Sonic membuka jalan, membuka apa ya, hubungan antara itu tadi, artis dengan booking agent dengan kreator. Meskipun mungkin dikonsumsi, mungkin musik eksperimental sendiri juga untuk konsumsi masyarakat umum juga mungkin masih belum menjadi hal yang menarik bagi mereka gitu ya, mungkin ya, kalau di kondisi hari ini, meskipun sudah ada Nusa Sonic ya, tapi kan kita juga bisa melihat ini Mas, kalau maunya musik eksperimental itu tidak ditujukan untuk kayak orang banyak, yang jelas itu pertama. Artinya memang mengharapkan banyak orang suka, tapi memang kalau maunya ini kan memang scene ini sengaja dibikin tertutup kan dalam beberapa hal. Elit lah, mereka cara untuk membuatnya survive justru membikinnya elit. Jadi ini strategi survival juga sebenarnya. Artinya orang yang masuk itu juga merasa musik ini elit, itu pride gitu loh. Orang-orang ke sana itu pride. Jadi ya itu nih konsep jualannya lah. Ya kayak maunya ada band mitos itu mungkin juga konsep jualannya. Maksudnya memang sudah bisa ditebak. Apa ya? Ya beda sama maunya dangdut klasik gitu. Kayak dangdut koplo kan, dangdut koplo ya. Kalau kamu membuat dangdut koplo elit ya itu bukan cara jualanmu gitu. Itu salah itu. Ya dangdut koplo ya harus tetap dijaga supaya dia merakyat apapun yang terjadi. Ya memang kemudian saya bereksperimen dengan musik dangdut, tapi saya tahu kalau musik yang saya akan bikin tidak untuk dipasarkan di pasar ini. Artinya tidak. Memang saya bikin elit ya karena terus terang karena saya tidak mampu membikinnya maksudnya membikinnya untuk kayak ramai, karena saya tidak bisa membuat musik untuk menghibur orang katakanlah. Itu yang pasti. Oke. Pertanyaan berikutnya Mas. Ini ada pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya dari Rizky Sasono. Mas, saya mau tanya. Saya melihat ekspresi musik yang diceritakan Mas Yenu di sini ada di wilayah yang saling beririsan. Musik dalam pengertian folk berangkat dari tradisi dan diperformkan di masyarakat, dan di ranah musik populer, mediated, mass production mungkin ya. Dalam pendekatan kedua ini, bagaimana Mas Yenu menanggapi isu-isu dance music dalam kacamata musik pop? 1. Apakah termasuk sebagai ranah musik daerah, satu ranah dengan campur sari, pop Jawa, pop Minang, pop Batak? Yang kedua, produsership-nya gimana? Apakah seperti produksi musik pop, seperti pop Indonesia melalui industri seperti Sony Music, Naga Suara? Nah ini kayaknya dua tadi ya. Yang pertama itu pertanyaannya, kalau bicara mengenai ekspresi musik tadi, apakah yang kita perbincangkan tadi itu termasuk sebagai bentuk musik daerah, ya? Misalnya kayak satu ranah dengan campur sari dan sebagainya ya. Yang kedua soal produksinya. Nah ini produksi mungkin nanti juga ada kaitannya dengan distribusi ya. Itu gimana Mas? Oke. Sebelumnya saya mau klarifikasi dulu.
kalau semakin lama saya maksudku apa, menelusuri perkembangan dangdut koplo atau dance music Indonesia, semakin saya tersesat, Mas. Terus terang. Artinya memang saya cuma bisa bilang gini, ada. Jadi kayak namanya yang saya bisa menyimpulkan begini. Apa yang kita tahu, pengetahuan kita tentang industri, pengetahuan kita tentang distribusi, pengetahuan kita tentang apa ya seharusnya band itu di manage atau musisi itu diolah, itu tidak masuk. Artinya maksudnya terbantahkan dengan ketika saya lihat di dalam kenyataannya ketemu orang-orang itu semua kayak nggak make sense. Jadi segala semuanya kayak band harus ada manajer kemudian dipromokan itu kayak apa ya? Kayak itu cara-cara industri yang kita tahu. Sementara yang saya hadapi ini industri yang saya tidak tahu. Maksudnya tidak tahu itu ini nih kayak mereka menciptakan cara yang baru gitu. Artinya bahkan dulu ketika dangdut koplo mulai naik, itu kan mereka apa namanya mendistribusikan karyanya lewat VCD bajakan, yang mereka bajak sendiri sebenarnya. Mereka bajak sendiri, mereka jual-jual sendiri. Itu cara mereka dan itu cukup baru kan dalam industri musik yang konvensional. Maksudnya baru dan kita baru sadar kalau maunya dari hasil penjualan VCD bajakan itu hasilnya luar biasa. Itu industri besar ternyata. Jadi walaupun kita tahu itu cuma dijual ya, saya itu jalan-jalan sampai Thailand di apa namanya Naratiwa itu mendengarkan apa namanya kayak namanya itu kayak di Jalan Mataram itu loh. Oh. Itu lagu semakin kenceng kok. Maksudku, sampai sini ya. Artinya dari visi dibacakan itu belum punah. Di industri itu belum punah. Jadi masih ada. Entah itu mungkin di Sulawesi atau di Naratiwat itu kan Thailand Selatan ya. Atau mungkin di Malaysia, kita nggak tahu itu. Maksud bagaimana mereka sudah membangun apa jaringan-jaringan sendiri dengan visi-visi dibacakan. Kemudian yang kedua, kayak namanya saya juga baru ngeh kalau ternyata ada asosiasi dari pemerintah, pemerintah daerah di daerah masing-masing yang punya asosiasi soal retribusi karaoke. Aku baru sadar juga kalau karaoke itu seperti 21 ya. Maksudku bahwa apa setiap orang nyetel itu pasti datanya ada gitu, pasti dan uang yang dari sana katakanlah kita nyanyi Didi Kempot ya uangnya ngalir ke Didi Kempot. Maksudku mereka itu asosiasi dan ada manajemen khusus untuk itu yang aku yakin dari yang katakanlah ini contohnya ada yang namanya Samudra Record nih. Samudra Record itu di Banyuwangi. Oke, dia itu industrinya nggak cuma satu ya. Maksudku bahwa ini ada label namanya Samudra Record merangkat OM dan distributor, tapi distributor online. Artinya dia punya Spotify, Jackbox dan lain sebagainya, kemudian YouTube. Labelnya sebenarnya cuma konsentrasi ke isi itu, sama bikin konten YouTube. Mereka cuma itu dan sama bayarin artis ya. Maksudnya kontrak dengan artis. Mereka akan bayar ke artisnya berapa nilai kontraknya. Cuma itu yang mereka. Tapi di luar itu mereka kerjasama dengan katakan asosiasi yang mengumpulin duit dari kafe, restoran, karaoke, yang muter lagu mereka. Jadi kayak dan mereka mendaftarkan label mereka. Ya memang ini bagus sebenarnya untuk ekonomi kreatif karena pemerintah bisa dapat pajak, pemerintah daerah khususnya. Karena nggak tahu secara nasional apakah ini sudah di Kemona apa. Enggak, saya juga nggak tahu. Tapi yang saya tahu dari kayak Samudra Record itu ya ada asosiasi tingkat kabupaten katakanlah Banyuwangi dalam hal ini yang juga apa namanya ngurusin hal-hal kayak gitu. Dan sementara kalau saya tanya berapa sih omsetnya dari YouTube, ya aku pikir videonya sih tidak terlalu banyak viewer kalau di Banyuwangi, tapi itu minimal 700.000 atau 2 juta sekitar itulah. Tapi kalau dari per bulan saya tanya mereka dapat 600 juta dari YouTube doang. Artinya dari YouTube aja.
Maksudku Oke. mereka memang akhirnya label itu udah cukup kewalahan untuk mengerjakan yang lain. Makanya mereka cuma mungkin konsentrasi di konten YouTube. Yang artinya konten YouTube itu dalam 1 bulan, satu artis itu memiliki 1 video. Jadi mereka sudah nggak ada konsep album nih. Nggak ada konsep album. Album yang ada di Spotify dan lain sebagainya, itu cuma playlist. Playlist dari kumpulan dari bermacam-macam. Jadi makanya kita anggap contoh aja penyanyi namanya Saiba Saufa. Oke, tiap bulan kewajiban dia pada label, tiap bulan itu dia membuat 1 video klip. Tentu aja karena punya di label kan. Dari saya juga punya teman kampung namanya Rap Egg. Rap Egg itu bukan dari Samudra Record, dia itu di Banyuwangi Record. Jadi itu lain. Dia juga dikontrak. Nah, per bulan dia harus produksi 1 video. Dan memang penghasilan memang dari YouTube. Dan juga kalau lagu ini dipakai untuk karaoke atau diputar di mana lah ya. Itu aja. Dan label itu cukup besar dengan itu. Artinya mereka nggak minta, katakanlah ketika artisnya terkenal di YouTube, mereka nggak minta uang lagi dari artis, karena artis memang tidak cuma mendapat uang dari nilai kontraknya tadi, dan dari bagaimana bisa mereka punya ide seperti itu. Tapi yang pasti, industri yang mereka lakukan sekarang itu adalah industri yang stabil. Maksudnya secara income, iya. Ya, nggak tahu setelah pandemik ini apa yang terjadi ya. Tapi somehow mereka pasti akan menemukan cara lain lah. Maksudku kan, mungkin di Indonesia itu baru Naga Suara yang benar-benar serius apa namanya ngurusin YouTube-nya. Tapi nyatanya memang ya itu menjadi salah satu cara untuk bukan hanya survive sih menurut saya. Kalau dengan tadi misalnya Siti Badriah 500 juta viewer itu bukan lagi soal survive, itu sudah Ya, menjadi itu surplus udah ya. itu udah industri gede gitu. Sudah nggak Oke. bisa dibilang lagi industri pinggiran. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan tadi. Ada 2 pertanyaan sebelum terakhir ini dari Vela. Sorry, ini tiba-tiba list chatnya agak hilang, jadi saya sorry. Ini yang pertanyaan terakhir. Langsung aja Ini yang Vela Hah? Lovensa dulu, Vela Lovensa. Bagaimana tanggapan Mas Yenu mengenai kasta dalam musik? Apakah Mas setuju dengan statement bahwa selera musik itu menunjukkan kelas sosial? Ya, apa yang menentukan sebuah karya musik tergolong pada kelas atas atau kelas bawah? Ini mungkin isu kayak misalnya dangdut itu kelompok Musik untuk murah. kelompok, gitu lah gitu ya. Gimana Mas? Wah, itu agak sulit ya jawabnya. Saya tidak tahu itu jawabannya. Jadi kayak karena gini apa? Kadang-kadang itu memang sengaja kok dibikin seperti itu. Karena ini juga bahwa saya itu merasa bahwa pasar itu juga menentukan bagaimana kondisi sosial kita itu dibentuk gitu. Artinya memang ada kekuatan yang lain gitu. Artinya memang kenapa dangdut dibikin murah? Mungkin ada alasannya. Maksudnya kenapa tidak dibikin elit? Ya mungkin ada alasannya gitu. Maksudku kalau kenapa ini seperti logika masyarakat yang bagaimana kenapa ada golongan orang tertentu yang tidak diberi akses pada pendidikan katakanlah atau politik, kan ada kan di Indonesia saja terjadi, ada golongan masyarakat yang tidak diberi akses pada kegiatan politik katakanlah, atau ya tidak diberi akses loh. Ya mungkin aku nggak tahu kayak itu kayak namanya apa ya, ya ini tentu aja teori konspirasi atau apa, bahwa apa namanya ada orang yang sengaja dibikin bodoh untuk katakanlah untuk dijajah lagi, atau dibiarkan menjadi miskin dengan cara maunya dikasih suntikan dana terus kan supaya mereka malah sedang menjadi miskin. Tapi itu kan ada konspirasi
di belakangnya kan ada ya mungkin di musik juga mungkin sama. Ya ini semua demi pasar. Mungkin tujuannya ada yang baik, ada yang tujuannya buruk. Maksudku ya menurutku musik sendiri tidak ada kelas. Artinya memang secara pribadi nggak ada kelas musik murahan, musik elit tuh nggak ada. Itu aku bilang tadi, musik elit itu karena ini dari segi pemasaran. Saya membuat musik saya seolah-olah terlihat elit, supaya ya memang kalau maunya dibikin tidak elit, malah nggak laku. Itu aja sebenarnya. Ya ini mungkin bukan cara yang jahat ya. Maksudku saya melakukan mungkin bukan dengan cara yang jahat. Tapi ada juga yang membentuk generasi tertentu untuk menyukai sesuatu. Mesti ada ininya. Maksudku saya tidak merasa ada musik yang elit atau musik murah, musik bagus jelek pun nggak ada. Menurut saya tidak percaya ada musik jelek dan tidak percaya ada yang musik bagus banget. Karena itu tergantung konteksnya apa. Jadi kayak maunya ya musik, saya melihat musik dangdut itu bagus karena punya konteks yang cukup besar dengan kehidupan sehari-hari, punya konteks politik yang juga kuat. Itu saya bilang ini musik yang bagus, maksud bukan musik murahan. Semua itu tergantung dari konteks. Mungkin kalau Anda tidak suka musik apa ya, oh ini musik Latin aku nggak suka, mungkin karena nggak punya konteksnya. Oh ini nggak masuk konteksnya pada saya nggak bisa goyang Spanyol gitu lah. Ya udah nggak apa-apa. Anda bilang aja tidak suka. Itu tapi itu ya semacam itulah. Ya nggak ada perbedaan itulah. Artinya memang dulu juga sempat sejarahnya house musik itu kan sebenarnya lebih tepatnya bukan gerakan musik tapi gerakan sosial. Artinya ada yang namanya klub ya mereka namakan house ya, itu kayak namanya gudang. Ya, di sana kulit hitam dan kulit putih boleh masuk bersamaan, yang itu tidak dijumpai waktu itu di Amerika. Katakanlah nggak ada, semua klub pasti terpisah antara kulit hitam dan kulit putih, atau kalaupun ada kulit hitam mereka masuk ruangan lain. Nah, ini satu-satunya klub yang dibikin untuk ya awalnya itu gerakan sosial, kemudian orang jadi ada namanya house musik. Sebenarnya nggak ada house musik. Itu musik yang biasa dimainkan di klub-klub itu. Di klub yang saya sebutkan tadi namanya klub. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Boleh Mas ya? Lanjut dulu. Lanjut. Ini ada pertanyaan dari Sebastian Taktona. Misal saya atau kami membuat musik EDM progresif sendiri di rumah atau home studio. Terus gimana sih Mas cara saya atau kita mendistribusikan musik saya? Setahu saya kalau ingin masukkan lagu pribadi ke Spotify, iTunes, dan lain-lain, itu membutuhkan orang ketiga yaitu label atau produser. Lantas bagaimana ketika tidak ada label atau produser yang menaungi kami? Kebetulan saya sendiri sedang mencoba belajar hal ini. Wah ini agak nih, gimana soal distribusi ini? Musik yang dibuat secara individu di rumah gitu ya mungkin ya. Gimana Mas? Kalau punya pengalaman ya. Ini hukumnya itu sederhana. Pencipta dan pendengar. Cuma itu. Jadi pencipta pendengar. Artinya kalau ini connect, kan makanya kenapa ada unsur lain yang membuat antara pencipta dan pendengar itu menjadi satu, itu karena kayak maunya manajer, label, distributor, atau booking agent, itu kan membuat antara pencipta dan pendengar itu terkoneksi kan. Sebenarnya itu. Artinya kalau maunya kita bikin karya nih, kemudian ada produser yang dengar, oke, ini dipasarkan di sini, ini ditempatkan di sini, ini dijual ke orang ini dipasang ke orang ini, nanti promonya lewat ini. Karena dia sudah punya pengalaman bahwa musik semacam ini bisa dijual. Nah, itu yang ya ada banyak musisi yang juga bisa berperan sebagai produser. Artinya kalau kita sebut kenapa musisi hip hop disebut produser daripada artis gitu. Karena mereka produksi musiknya sendiri, jualan sendiri. Nah, ya tapi kan kita tahu bahwa dia tahu konsep
bagaimana menghubungkan dengan pendengar kan. Artinya sebelum, maksudku ketika kita membuat karya, kita harus tahu siapa yang mau dengar karya kita. Itu yang pertama. Kalau kita nggak tahu siapa yang ini didengar siapa, ya kita nggak akan terhubung. Itu yang pertama kan. Yang pertama. Kemudian baru kita tanya gimana caranya terhubung. Nah, kalau cara terhubung ada banyak varian. Kalau musik model ini, maka strateginya ini. Kalau katakanlah kalau maunya kenapa saya punya album Dangdut Koplo tapi elit, katakanlah maksudnya tidak disebarkan dalam kaya orang ramai. Karena saya tahu bahwa orang kaya ramai tidak akan suka mendengarkannya. Jadi saya punya pendengar khusus untuk, katakanlah saya tahu siapa yang akan mendengarkan album eksperimental saya ini. Makanya saya menghubungi orang yang tepat, katakanlah orang yang bisa menghubungkan saya dengan pendengar saya. Itu yang saya lakukan. Jadi kalau tentu saja kalau kita cuma bikin terus upload di Spotify atau YouTube, ya agak sulit karena kita nggak tahu itu chance untuk bisa terdengar. Ya kita tahu kadang-kadang bisa viral itu, ya tapi itu kan terjadi setiap saat kan. Maksudnya ya itu luck gitu loh. Tapi secara itu kita harus untuk distributing bagaimana cara menghubungkan antara kita dengan pendengar, itu aja. Tapi kita harus tahu siapa yang kita tuju. Itu yang pertama. Dan kenapa orang-orang yang membantu di belakang itu adalah berupaya untuk membuat saya dan pendengar itu terhubung. Gimana caranya masuk ke Spotify kalau nggak ada? Dia nanya gimana caranya masuk ke Spotify kalau nggak ada? Saya salah yang jawabnya. Ya, tambahan. Oh, kalau mau masuk Spotify tanpa ada label ya tinggal bayar agregator aja. Ada banyak agregator itu kayak perusahaan distribusi yang open, maksudnya open artinya tidak butuh kurasi, kamu bisa bayar ya, kamu bisa bayar per tahun berlangganan, katakanlah kamu bisa berlangganan ya kamu bisa masukkan aja ke YouTube, ke Spotify atau ke mana iTunes Store, Beatport, ya segampang itu. Tapi itu tanpa kurasi ya, artinya memang yang saya garis bawahi itu kan harus dengan kurasi, karena kalau tidak dengan kurasi sangat sulit kita menjualnya. Oke, kita bisa mengupload di Spotify, tapi siapa yang akan dengar? Karena ada ribuan jutaan lagu di sana. Oke, lanjut Mas. Ini ya, lagi begitulah. Dari Helmia di Bani tadi. Nambah lagi pertanyaan. Seberapa suportif pemerintah Indonesia dengan kesenian ini dalam konteks musik eksperimental? Ya, jadi soal musik eksperimental itu karena dia melihat Nusa Sonic itu bekerja sama dengan pemerintahan Jerman, ya, kemudian beberapa artis berangkat ke CTM Festival, mendunia dan sebagainya. Nah ini mungkin kalau pengetahuan Mas Yenu seperti apa? Oke, mungkin singkat saja Mas, karena ini sudah buka Mas. mungkin kalau boleh izin 10 menit lagi ya. Buka aja nggak apa-apa. Oh, Mas, boleh ya? Boleh. Oke. Jadi tadi pertanyaan bagaimana pemerintah itu mensupport tadi ya musik eksperimental kalau di Indonesia? Nggak ada support Mas, karena gini, ya mereka nggak tahu aja, maksudnya nggak tahu aja gimana caranya, maksudnya nggak tahu apa sih musik eksperimental. Nah, setahu mereka paling musik eksperimental itu ya musik genre digabung sama house musik, sudah dikemas, dipentaskan di apa namanya di kedutaan di luar negeri, udah itu dianggap musik eksperimental. Ya, tapi ya mereka nggak tahu aja scene-nya di mana, jualannya di mana, maksud kurasinya siapa, maksudku berapa penghasilan artis eksperimental di Indonesia itu nggak tahu kan mereka. Atau katakanlah seniman mereka nggak urus, yang mereka dia tuh ternyata dia bisa menjual di luar negeri, udah kita deketin. Tapi kan itu cara apaan itu, maksudku kalau mau support ya kamu tahu lah, maksudku bahwa negara itu harus punya, kalau dalam industri kayak maunya Korea pemerintahnya ini maksudku
memang buil ya, maksudnya membangun dunia K-pop, ikut membangun. Salah satu ya memang dari dasar, dari awal supportnya itu dari awal, dari prasarana. Kalau kita sih jangankan ngomong prasarana, maksudku hasilnya aja mereka nggak paham. Maksudnya hasilnya aja nggak paham, apalagi ngomongin cikal bakal, kan susah banget. Maksudku cikal bakal itu kan dari hal yang belum ada kan. Mereka mulai support dari sana kan. Menyekolahkan orang ke luar negeri dalam rangka itu, dan mereka punya, kita nggak punya, katakanlah kita menyekolahkan orang di luar negeri, tapi kita harus punya ini dong, apa imbal baliknya ke negara apa. Itu yang kadang-kadang miss di sana. Oke, kamu tak sekolah luar negeri, tapi harus ada target tuh. Kalau mau KPI ya, emang benar-benar indikator. Ya. Iya, nah, iya, apa ya, nggak ada indikatornya, mereka juga nggak tahu lah. Jadi jangan ngomong support. Kalaupun ada support, itu karena desaan orang aja. Ayo kok eksperimen nggak apa seni nggak pernah disupport. Akhirnya mereka support, tapi sebenarnya nggak paham. Ya. Ini apa tadi support? Lanjut ada pertanyaan dari tadi Helmi tadi. Semisal nih Mas, Nusa Sonic nggak ada, apa mungkin dengan inisiatif lokal dan pemerintah Indonesia, musisi Indonesia bisa seterkenal ini di dunia barat? Ini musik konteksnya musik eksperimental ya? Ya, Senyawa itu kan juga terkenal belum ada Nusa Sonic. Maksudku ada banyak cara. Ya memang satu hal yang kita harus, Senyawa itu punya materi yang nggak ada musuhnya loh di dunia. Jadi itu aja lah yang jadi apa namanya pegangan lah ya, bahwa ya, kalau kamu punya materi bagus nggak ada musuhnya ya udah. Sebenarnya itu ada banyak cara. Maksudku bisa nanti kamu didukung pemerintah, ya siapa ngerti pemerintah blank tiba-tiba oke tak kasih duit gitu. Kamu diberangkatkan tur di mana lah, di Eropa atau di Amerika, ya bisa aja itu terjadi, terus namamu tiba-tiba ngangkat, itu bisa aja terjadi. Tapi yang pasti kita harus punya materi yang nggak ada lawannya, itu aja sih. Kalau kita mau compete, maksudnya dengan lagu pop Indonesia ya, udahlah. Ya. Nyerah aja. Oke, lanjut pertanyaan lagi. Mau nanya nih Mas, kalau menurut Mas Jenu, fenomena musisi atau grup musik yang membuat worldview, dunia fiksional atau cara pandang terhadap dunia itu sendiri bagaimana? Apakah hal tersebut sebagai sebuah langkah konseptual yang lebih tinggi untuk mengotentikkan diri? Wah, ini pertanyaannya dunia fiksional, grup musik yang membuat worldview, dunia fiksional atau cara pandang terhadap dunia. Kayak apa ya? Iya, apa contohnya? Kasih contoh aja. Zaman biyen mungkin progresif rock gitu ya mungkin ya. Maksudnya menyuarakan perubahan dunia gitu. Ya, mungkin ya cara pandang baru terhadap dunia gitu ya mungkin. Ya, tapi aku sekarang itu sudah mulai bosan dengan yang mungkin yang disebut avant-garde itu gitu ya. Ya, avant-garde itu kan musisi yang disebut avant-garde itu musisi yang punya visi ke depan. Global warming apalah, sosial politik dan sebagainya. Tapi sejak saya merasa kayaknya dunia sekarang itu lagi butuh yang sifatnya kayak dangdut koplo deh. Maksudnya sifatnya yang agak-agak komunal gitu. Terutama dunia barat ya. Maksudku mereka mulai butuh yang namanya internship, live in. Jadi metode-metode yang sebenarnya kita punya. Misalnya metode yang bagus untuk, katakanlah sekarang metode yang bagus untuk penelitian apa? Live in. Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Nyantri. Ya. Artinya memang ada, maksudku apa ya, yang disebut peka pada perubahan dunia itu sekarang bukan lagi yang disebut nama, katakanlah oke lah Radiohead aku suka menyuarakan global warming, apalah politik dan sebagainya dalam lingkup yang global, konspirasi. Oke, maksudnya itu narasi besar gitu, maksudnya narasi besar. Sementara mungkin banyak orang yang sekarang urgent-nya adalah masalah-masalah apa yang namanya, yang lebih sederhana, keseharian.
survival itu maksudku ada banyak orang ribut soal teori konspirasi, politik tingkat tinggi, apalah ya maksudku. Tapi dengan kenyataan sekarang itu, terlebih ada pandemi, soal-soal survival itu lebih dibutuhkan. Atau soal-soal yang real pada keseharian itu adalah jawab. Menurutku di tahun-tahun ini, maksudnya ada krisis ekonomi dan segala. Maksudku sebelum ada pandemi sekalipun, saya melihat ada potensi gerakan-gerakan kecil di lokal yang maksudnya menggunakan bahasa daerah. Mereka sebenarnya lebih sensitif pada perubahan ada perubahan politik, ada perubahan sosial budaya. Mereka punya sensibilitas. Cuma memang tidak mencoba mengartikulasikannya dalam narasi yang besar. Mereka tetap menggunakan narasi yang kecil. Karena ya seperti aku tahu supaya juga lebih related dengan problem banyak orang. Oke. Itu sih. Ada pertanyaan lagi, Mas. Aku juga tidak punya narasi besar. Oke. Apakah dengan boomingnya TikTok ya, dengan ragam musik dan dance-nya, ini kemudian dapat dilihat sebagai cara baru dalam memperluas dance music, dalam hal ini dangdut kekinian ya. Karena banyak musik kemudian jadi booming melalui TikTok ini ya, meskipun lama sudah keluar ya. Contohnya Sunday Best dari Surface ataupun Bagaikan Langit dari Potret gitu ya. Ya kan. Ini media baru nih, TikTok, kemudian apakah ini menjadi cara untuk memperluas ya skena ya kan, dan dance music gitu ya? Itu yang aku sebut bahwa musik lokal kita itu lebih sensitif pada perubahan dunia. Artinya mereka lebih gampang adaptasi dengan perkembangan baru. TikTok, YouTube, mereka lebih cepat daripada yang lain. Mereka lebih TikTok, kita tahu pengguna TikTok ya lebih banyak orang Indonesia sebenarnya. Dan kemudian ada orang bule yang kemudian oke, TikTok ini menarik ya, baru sekarang ya. Tapi bahwa scene musik dance kita itu lebih punya sensibilitas atas perkembangan. Artinya ini industri yang sangat inovatif sebenarnya. Artinya mereka tidak, kalau ada perubahan dunia umpamanya kayak pandemi ini, saya percaya mereka punya jalan keluar. Nggak ada pentas, kayaknya mereka punya jalan keluar. Karena mereka diciptakan untuk terus menjadi inovasi di industri sendiri seperti itu. Lingkungan industrinya maksudku. Oke, ini karena waktunya sudah melebihi, sebenarnya masih banyak pertanyaan sih. Cuman saya akan mohon maaf, tadi ada 2 pertanyaan, mohon maaf sekali tidak bisa saya tampilkan, tidak bisa kita tanyakan karena memang batasan waktu, dan tadi mohon maaf tadi karena saya itu mati listrik jadi hilang semua chatnya. Tapi ini ada pertanyaan terakhir yang tadi masih saya catat gitu ya. Pertanyaan dari Arimoto ya. Mas, kapan Melby dibuat koplo, Mas? Gitu ya. Kapan Melby dibuat koplo katanya? Katanya itu eksperimental gitu ya. Ini pertanyaan penutup nih untuk Mas Yenu. Jawabannya gampang itu. Kalau punya waktu aja. Oh, ya. Kalau punya waktu ya. Gampang, autopilot. Ya kalau sebenarnya cukup mudah membuat koplo karena saya sudah biasa bikin remix itu, ya cepat dulu, awal-awal masih lambat-lambat. Sekarang kayaknya cepat, seperti YouTuber itulah, sekali langsung jadi. Secara teknis itu gampang ya Mas ya? Iya, cuman ya, nggak ada waktu. Aja. Tapi ini, Melby itu kalau digituin, pasarnya hancur. Oh. Jadi harus jarang banget update. Supaya positioning itu. Oke. Sebenarnya masih ada, kalau semua diobrol malah nggak lagi. Ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan sih Mas dari saya, cuman karena waktu juga kita ini juga beberapa dari kita juga harus berbuka, termasuk Mas Yenu juga. Saya rasa sementara ini kita cukupkan gitu ya.
untuk Ya. obrolan bincang sore kali ini. Sekali lagi terima kasih Mas Yenu atas Iya, iya. waktunya gitu ya dengan apa ya? Sama-sama. Mungkin Terima kemarin kasih yang sudah ikut menyimak juga ya. ya lumayan tadi Banyak bisa sampai 40 mahasiswa dan juga karena saya share keluar jadi juga dari beberapa dari luar juga ikut join gitu ya. Jadi sebenarnya saya tidak memaksa mahasiswa untuk join, saya hanya share kesempatan untuk diskusi ini, tidak ada pengaruh nilai dan sebagainya karena tapi setidaknya teman-teman mungkin melihat dari review kemarin yang saya share dari Mas Yenu yang soal pemetaan musik dance itu mungkin beberapa dari teman-teman tertarik juga gitu ya. Ada juga yang kemarin tertarik gara-gara wah Mel B, oh ini saya ngefans dengan Mel B katanya gitu ya. Jadi Oke, sebagai penutup saya mau bilang oke, ini menarik ini. kalau Closing industri statement-nya. musik ya, jadi walaupun dia dianggap sebagai marginal, katakanlah pinggiran atau musik, tetap ini industri paling besar ya. Industri paling besar di Indonesia atau mungkin di Asia Tenggara atau mungkin di Asia, saya tidak tahu karena kita jumlah penduduk kita banyak, jadi ini besar. Nah, artinya banyak orang hidup di dalamnya, maksudku sukses. Artinya memang dan mereka memakai metode atau industri yang baru, artinya bukan cara-cara industri yang konvensional kita tahu. Jadi mereka memang inovatif. Ini orang-orang yang di sini semuanya orang yang inovatif. Kenapa mereka bisa lewat survive di TikTok, survive di YouTube, di mana aja mereka bisa melakukannya. Di Instagram udah mulai nih sekarang, udah banyak akun-akun dangdut yang meresahkan. Jadi dan itu satu hal bahwa ini industri musik yang besar. Yang kedua adalah ini bukan musik tradisional. Jadi yang disebut banyak orang ngomong ini musik daerah. Udah enggak ya. Maksudku oke, berbahasa Jawa. Saya melihat tahun 90-an itu Palembang itu banyak orang nyanyi lagu Cicak Rowo katakanlah. Cicak Rowo lagunya Didi Kempot gitu. Artinya memang ini bukan lagi daerah. Oke berbahasa Jawa tapi oke berbahasa Padang atau apa. Enggak, ini nih. Makanya saya agak sedikit keberatan kalau Didi Kempot dikatakan musisi tradisional. Enggak, dia musisi kontemporer. Dia musisi modern. Karena selalu inovasi kan. Ya, ya. Selalu inovasi, tidak berhenti gitu. Maksudku ya bahwa apa yang kita lihat musik daerah yang sekarang ada dan musik yang disebut musik tradisional itu sebenarnya musik yang paling kontemporer di Indonesia yang akan selalu berubah, akan selalu berganti dan itu potensi sebenarnya potensi industri kita di sana. Jadi kita nggak yang ini kita tidak mengadopsi industri luar terus kita adopsi di Indonesia, enggak. Kita udah punya industrinya, tinggal ngembangin aja. Kalau mau dibikin besar ya gampang. Kalau mau, kalau pemerintah mau juga, ya kalau mau dangdut koplo seperti K-pop ya mungkin aja bisa, jumlah orangnya banyak. Jumlah TKW juga banyak, kita bisa mengoplikasi Hong Kong atau Taiwan dengan lagu koplo kan, dan udah terjadi. Maksudnya udah terjadi itu bahwa banyak orang Hong Kong suka gitu. Mungkin di Arab selanjutnya bisa. TKW itu salah satu kurator kita. Oke, makasih ya. Oke, makasih banyak Mas Yenu. Semoga sukses dengan berbagai proyek barunya gitu ya. Kita tunggu nanti update-nya untuk pemetaan dance music ya sampai nggak tahu tahun kapan gitu ya. Tapi karena ini terus berjalan dan mungkin nggak akan pernah berhenti. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya yang sudah ikut partisipasi dalam bincang sore kali ini ya. Dengan demikian diskusi atau bincang sore ini kita selesaikan, kita tutup ya.